Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini merupakan part yang kedua dari uji Kruskal-Wallis untuk K-sampel independen. Nah, di sini untuk yang kedua itu adalah untuk pengamatan terikat. Maksudnya terikat ini adalah adanya pengulangan ya. Jadi ketika hubungan terjadi antara dua atau lebih skor, di mana setiap skor diberikan rata peringkat yang mengikatnya. Jadi karena ada beberapa skor yang sama, otomatis kan kita menggunakan rata-rata dari peringkatnya. Nah, setelah itu kita sudah tahu nanti yang kita gunakan dalam statistik uji atau nilai H-nya adalah H yang sebelumnya yang 8.1 itu dibagi dengan 1 dikurangi jumlahan T per N pangkat 3 dikurangi N ya. Kemudian di sini T di sini adalah T pangkat 3 minus 3. Jadi ketika T adalah jumlahan pengamatan terikat dalam kelompok skor terikat. Nanti akan lebih jelas ketika sudah ada contohnya ya. Kemudian N-nya adalah jumlahan dari NJ, yaitu jumlah pengamatan di semua K-sampel bersama-sama. Kemudian jumlah T-nya adalah mengarahkan kita untuk menjumlahkan semua kelompok ikatan. Nah, efek dari mengkoreksi, jadi hanya ini namanya nanti H yang telah dikoreksi ya. Itu adalah untuk meningkatkan nilai H dan dengan demikian membuat hasil lebih signifikan daripada jika tidak dikoreksi. Oleh karena itu, jika seseorang dapat menolak H0 tanpa melakukan koreksi, yaitu dengan menggunakan rumus 81 aja, itu kita bisa saja menolak H0 pada tingkat signifikansi yang lebih tinggi jika yang koreksi digunakan. Dalam kebanyakan kasus, efek koreksi dapat diabaikan jika tidak lebih dari 25% pengamatan terlibat dalam hubungan. Ya, probabilitas yang terkait dengan H dihitung tanpa koreksi untuk ikatan adalah dengan rumus 8.1. Jarang berubah lebih dari 10% nanti nilai dari H-nya yang sebelum dikoreksi. Nah, jika hanya dihitung menggunakan rumus 8.3 itu bisa saja berubah 10% daripada rumus yang pada 8.1. Dalam contoh berikut ini ya, H pertama kali dihitung menggunakan rumus 8.1. Kemudian dikoreksi untuk ikatannya, yaitu yang dibagi dengan 1 minus berapa itu tadi. Kemudian perhatikan bahwa meskipun ada 13 kelompok hubungan yang terlibat dari 47 dari 56 pengamatan, nanti perubahan H yang dihasilkan dari penerapan koreksi hubungan hanyalah dari yang aslinya hanya itu adalah 18,464 menjadi hanya 18,566. Nanti kita cek dari yang setelahnya ya. Dari contoh yang akan saya jelaskan nanti. Seperti biasa, besarnya faktor koreksi tergantung pada panjang ikatan, yaitu pada nilai T kecil, serta pada persentase pengamatan yang terlibat. Poin ini dibahas di halaman 125 bukunya Siegel. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi. Jadi bukan sama yang dengan tadi sih. Kita nanti bisa melihat ada perbedaan atau tidak dari H yang sebelum maupun yang sesudah koreksi. Seorang penyidik menentukan berat lahir anggota 8 anak babi yang berbeda. Jadi di sini nanti si pengamat ini mempunyai 8 indukan babi ya. Nanti mereka setiap kali melahirkan ini ada babi yang pertama itu melahirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi melahirkan 10 anak babi ya. Nah, di situ nanti diukur berat lahirnya. Apakah nanti berat lahirnya itu dipengaruhi oleh ukuran dari anaknya. Nah, ini ada 8 babi, nanti setiap satu babi melahirkan berapa anak diukur semuanya. Jadi babi pertama itu melahirkan 10 anak ya.
babi pertama indukannya setiap kali satu lahiran itu adalah litters bahasa dalam bahasa Inggrisnya ya. Kemudian babi 2 itu memiliki anak 8 dan seterusnya sampai dengan babi ke-8 sekali melahirkan hanya memiliki 4 anak saja. Kemudian kita tulis dulu hipotesisnya yaitu H0. Tidak ada perbedaan rata-rata berat lahir babi dari anak yang berbeda ukuran. Kemudian H1-nya adalah rata-rata berat lahir babi dari berbagai ukuran anak, tidak semuanya sama. Tes statistiknya, karena ke-8-nya tidak bergantung ya kan, babi 1 sama babi 2 kan nggak ada hubungannya ya. Kemudian berarti dia sudah sesuai untuk yang independen K sampel independen. Kemudian meskipun pengukuran berat dalam pound adalah pengukuran dalam skala rasio ya, karena memang dia ukurannya kilogram dan pounds, kemudian sentimeter itu adalah termasuk skala rasio, berarti sebenarnya dia adalah analisis varian. Ya, nah tapi karena kita lagi mempelajari analisis varian satu arah dan non parametrik ya, diuji ini akan setara dengan yang pada uji parametrik. Tapi di uji parametrik itu ada asumsi mengenai normalitas dan homogenitas. Nah, supaya tidak menggunakan kedua asumsi tersebut, berarti kita menggunakan yang non parametrik. Ya. Kemudian level signifikansinya kita tetapkan alfanya adalah 0,05. N-nya ya, nanti anak babinya semuanya itu adalah ada 56. Kemudian distribusi samplingnya, karena kita menghitungnya menggunakan rumus 8.1, berarti H-nya nanti distribusinya adalah J² dengan derajat bebas K-1. Dan probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0, nilai sebesar H-nya tadi yang diamati dapat ditentukan mengacu pada tabel C. Area penolakannya adalah semua nilai H yang sangat besar sehingga probabilitas yang terkait dengan kemunculannya di bawah H0 untuk DF sama dengan K-1 yaitu 7. Karena ada 8 babi, ya, 8 kurangi 1 itu adalah 7. Itu merupakan derajat bebasnya sama dengan atau kurang dari alfa 0,05. Kemudian untuk kesimpulannya, ini adalah perhitungannya satu persatu ya. Yang pertama kita adalah menghitung ranknya. Ya, untuk menghitung ranknya saya akan simulasikan atau menunjukkan bagaimana caranya pada Excel. Oke, ini adalah data awalnya ya. Kita tahu tadi ada 8 babi. Kemudian ini adalah beratnya. Nah, sebelum sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan fungsi rank ya. Rank dari data 2 ini, di mana referensinya adalah semua datanya dari A3 sampai dengan H12, dan kita kunci menggunakan F4 tekan 1 kali sehingga muncul dolar sebelum dan sesudah A dan juga sebelum dan sesudah H ya. Kemudian kita menggunakan ascending sehingga diberi koma 1 seperti itu. Setelah itu nanti jeleknya yang ada di Excel itu tidak sesuai dengan yang ada di stop nonpar, dimana ya kita tahu bahwa nanti yang sama itu dia ditulis lagi 7 dan seterusnya, ini 7 ini 7, sehingga padahal di non-par itu adalah ketika ada 7 3 kali itu adalah rankingnya berapa sampai berapa, kemudian kita kita buat rata-ratanya. Oleh karena itu saya mau ngecek di sini ada berapa sih apa saja yang sama. Oleh karena itu rank awal itu adalah 1 sampai dengan sebanyak 56. Ya, kemudian untuk saya tahu rank 1 itu ada banyaknya berapa, itu saya gunakan fungsi COUNTIF. Kemudian range-nya adalah semua dari A7 sampai dengan H26. Saya kunci dengan F4 ya. Kemudian koma kriterianya. Kriterianya adalah rank-nya ini yaitu 1. Kalau sudah kita enter, kemudian double klik ketika plusnya menjadi warna hitam seperti ini.
Nah, setelah di double klik baru kita kelihatan, oh ternyata duanya itu ada 2, sehingga nanti 3-nya itu kosong. Oleh karena itu saya buat rata-rata 2 dan 3 ini, yaitu sama dengan average ranknya yang 2 dan 3. Hasilnya adalah 2,5. Begitu pula 7-nya ada 4 kali, berarti nanti di sini ini adalah rata-rata dari rank 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Seterusnya kalau sudah kita copy semua, yang di sini kita copy, di sini kita copy, kemudian di sebelah sini di paste value ya, seperti ini. Misalkan gini ya, ini copy, ini paste value 1, 2, 3. Karena ini saya sudah lakukan paste value, berarti saya tidak lakukan lagi. Kemudian sebelum melanjutkannya, itu untuk yang rank 3 sebenarnya kan 2,5 juga. Ini saya copy, saya taruh bawahnya. Kemudian yang 8,5 itu ada 4 kali, berarti saya copy, saya taruh bawahnya lagi sebanyak 3. Begitu pula seterusnya yang sama-sama. Kemudian nanti yang berbeda seperti ini ya, dia benar-benar cuman ada 1 banyaknya, berarti sama dengan pakai yang 1 ya, ranknya 1. Berarti ini nanti ini kan 1, berarti juga ranknya 5 dan seterusnya. Atau mungkin bisa lebih disingkat menggunakan function if juga bisa ya. Coba if sama dengan jika ininya sama dengan 1, berarti kan nanti hasilnya adalah ranknya itu sendiri. Tapi kalau tidak, berarti hasil ranknya adalah 1 nomor di atasnya. Nggak mungkin ya, punyanya si ranknya ini aja. Tapi di sini nanti hati-hati, 2,5 ini pun juga bawahnya harus ikut ya. Jadi kalau 0 pun juga harusnya ikutnya 2,5 ini atau sebelumnya. Seperti itu. Kalau sudah kita kurung tutup, tapi lebih enak kita menggunakan yang manual saja ya, karena agak susah. Kemudian supaya sama dengan punyanya si start nonpar, yaitu pakai koma-koma, berarti ini saya gunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP itu adalah lookup value-nya, berarti lookup value-nya itu dari sini 7 itu reference-nya, tabel array-nya adalah ini ya. Tabel array-nya adalah mulai dari yang C15 sampai dengan M70 dengan saya kunci pakai F4. Kemudian nanti hasilnya yang saya mau outputkan itu adalah yang kolom keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang di 4 inilah nanti yang saya print atau saya tuliskan yang ada di sini. Kemudian ring lookup-nya adalah true. Kalau sudah, tarik ke kanan dan ke bawah ya. Tarik ke kanan dan juga ke bawah seperti ini. Kemudian yang NA silakan dihapus ya. Karena sudah dihapus, hasilnya seperti ini ya, maka kita lakukan totalnya ya. Total dari rank yang sesuai dengan aturan di stop nonpar. Nah, itu bisa menggunakan function dari sum. Oke, sum ini bisa kita tarik ke kanan. Hasilnya sudah jadi, inilah rank yang sesuai dengan start nonpar. Jika sudah selesai untuk menghitung nilai ranknya atau nilai peringkatnya, kita akan menghitung nilai hanya terlebih dahulu yang sesuai dengan rumus 8.1, di mana ini adalah rumus yang belum dikoreksi. Oke, kita masukkan N besarnya ada 56 ya, kemudian R-nya 315,209, tidak sesuai ya. Dia ada 414 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 72. Nah, ini berarti kita perlu cek lagi ranknya sudah sesuai atau tidak. Ternyata tidak sama dengan yang ada di buku. Nanti kita cek lagi kenapa. Apa yang membuat dia berbeda ya. Kita cek karena ini ada yang berbeda, berarti kita sesuaikan. Nanti hanya diperoleh adalah 18,464. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita akan melihat ke tabel C, di mana yang hanya adalah 18,464 dan DF-nya 7. Berarti kita buka di sini DF-nya sudah 7. Kemudian kita cari hanya yang 18,464
464. Berarti dia dekat sekali dengan ini ya. 464 berada di sebelumnya. Berarti kalau di sebelumnya ini berarti peluangnya atau probabilitasnya kurang dari sebelah sini. Sorry, di sini ya. Peluangnya kurang dari, karena ini ke sana semakin kecil, berarti kita pakai yang paling besar aja, yaitu 0,02. Setelah itu ya kita akan melihat pengkoreksiannya. Pertama-tama kita harus menentukan dulu berapa banyak kelompok ikatan yang terjadi dan berapa banyak skor yang terikat di setiap kelompoknya. Di ikatan pertama terjadi 2 babi ya pada di liter 7, di mana kedua-duanya memiliki 1,2 pon dan kedua-duanya diberi peringkat 2,5. Berarti di sini T kecil itu adalah jumlah observasi yang terikat atau yang sama, dan untuk kejadian yang punyanya ini itu adalah nanti T besar sama dengan T pangkat 3 kurangi T, karena jumlahnya cuma ada 2, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Untuk yang kedua, ini adalah yang merupakan peringkat atau rank yang hasilnya 2,5. Kemudian ada yang 8,5. Itu ada sebanyak 4 pengulangannya ya. Nah, ini dihitung hasilnya adalah 60. Saya akan cekkan atau buatkan yang seperti ini. Kita kembali lagi di sini ke Excel-nya, kemudian nanti berilah nama rank banyak dan ranknya yang baru ya. Kemudian nanti di sini kan banyak yang kosong. Nah, supaya saya bisa mengambil yang dia itu cuman ada ranknya, boleh kita filter ya. Di sini difilter semua dulu, klik sampai dengan bawah, kemudian di home, kemudian sort and filter, kemudian di filter. Setelah difilter itu dia akan keluarlah tanda panah ke bawah seperti ini. Nah, untuk menyaring yang hanya 2,5 saja, itu kita bisa saja di sini ya, kita tarik, kita yang uncentang yang blank. Oke, setelah itu kita copy dan paste value terlebih dahulu di sembarang tempat. Misalkan saya paste value di sini. Nah, setelah itu supaya saya lebih enak ya, lebih enak dalam menggunakannya, atau saya copy yang sebelah sini saja karena saya butuhnya yang sebelah sini saja, baru saya copy paste kemudian transpose. Hasil transposnya akan seperti ini ya. Kemudian karena ranknya yang berada di posisi atas, ininya pun saya cut, saya taruh di bawahnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menghitung. Nah, banyak itu adalah T kecil, sedangkan T besarnya nanti dihitung, hasilnya sama dengan ini. Ini saya hapus ya, karena saya sudah melakukan perhitungan sesuai dengan yang di atasnya. Nah, di sini ada 6, 60, 6, dan seterusnya karena sesuai dengan rumusnya. Setelah data yang pengulangannya sudah ada, ya, akan saya next ya, seperti ini. Kita akan menghitung yang faktor pembaginya, yaitu 1 dikurangi jumlahan T per N pangkat 3 dikurangi N. Nah, jumlahan T-nya ini adalah yang ini, T besar, 6 plus 60, dan seterusnya sampai dengan 6. Dan ini sudah betul hasil dari yang Excel ataupun tidak, sudah pasti sama ya. Kemudian kita bagi dengan 56 pangkat 3 dikurangi 56. Hasilnya adalah 0,9945. Kemudian kita hitung H koreksi, yaitu 18,464 bagi 0,9945. Hasilnya adalah 18,566. Dari sini kita tahu bahwa referensi di tabel C mengungkapkan bahwa probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 dengan H 18,566 dengan DF7, ini DF7, kemudian H yang 18,566 ada di sekitar sini, berarti nanti peluangnya adalah kurang dari 0,01 yang ada di sini. Karena probabilitas ini lebih kecil daripada tingkat signifikasi yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu 0,05, berarti kita bisa memutuskan bahwa tolak H0. Sehingga kita bisa tahu bahwa berat lahir babi bervariasi secara signifikan dengan ukuran anaknya. Seperti itu. Nah, sebelum menggunakan R, saya akan kembalikan dulu. Di sini kita tahu bahwa H koreksiannya adalah 18,566 dan H yang belum koreksi adalah 18,464. Oleh karena itu, di sini ya, kita kembali ke sini, kita lihat bahwa
Sebenarnya itu cuma ada 13 kelompok hubungan saja, di mana dia melibatkan 47 dari 56. Tapi nanti perubahannya hanya tidak sampai 10% seperti itu. Dan ini akan semakin dekat. Misalkan kita lihat nilai peluangnya saja pasti akan hampir sama. Kalau peluang selisih sedikit ya. Kalau peluang di sini kalau dengan H yang belum dikoreksi itu adalah peluangnya kurang dari 0,025, sedangkan untuk yang sudah dikoreksi ya 18,566 itu adalah peluangnya 0,01, sehingga dia lebih teliti. Oke, saya akan melakukan dengan R. Oke, karena kita sudah melakukan untuk yang kruskal sebelumnya, berarti kita harus menghapus dulu, baik di konsul maupun pada datasetnya atau environmentnya, supaya tidak tumbang tindih dan tidak bingung ya. Kemudian kita aktifkan dulu. Jadi kruskal test ini juga masih ada pada library Agricole, berarti kita running. Setelah itu kita ambil datanya, yaitu untuk kruskal 1. Nah, di kruskal 1 itu datanya seperti ini ya, dimana ada kelahiran 1 sampai dengan 8 dan ini adalah berat badannya atau BB ya. Setelah itu kemudian kita analisa menggunakan kruskal test. Kita running, dimana datanya adalah data 2, berarti dari sini jika kita bandingkan dengan R, kita bandingkan dengan hasil manualnya. Di hasil manualnya dia kurang dari 0,01, lebih tepatnya adalah 0,009. Jika dibulatkan kan ini tetap 0,01. Oleh karena itu sudah mendekati, dan hasil dari kruskal Wallisnya hanya adalah 18,565. Nah, hampir mirip dengan di sini. 18,565. Berarti hasil kruskal.test yang ada pada R itu telah dikoreksi. Untuk sebelum dikoreksinya dia tidak bisa langsung mencetak ya, karena memang dari otomatisasi di sananya harus sudah dikoreksi. Jadi sehingga tidak ada perbedaan kesimpulan baik menggunakan R maupun yang perhitungan manual kita. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan yaitu prosedur dalam uji kruskal Wallis untuk K sampel independen. Yang pertama adalah beri peringkat semua pengamatan untuk K kelompok dalam satu seri. Tetapkan ya peringkatnya dari 1 sampai N. Kemudian tentukan nilai R-nya, jumlah pangkatnya, peringkatnya untuk masing-masing kelompok. Kemudian jika sebagian besar pengamatan terikat atau ada pengulangan, ya, hitung hanya menggunakan rumus 8.3 atau yang sudah dikoreksi. Kalau misalkan dia sedikit pengamatan yang diulang, bisa menggunakan rumus 8.1 yang tanpa ada koreksi. Kemudian metode untuk menilai signifikansi dari nilai yang diamati dari H bergantung pada ukuran dan ukuran kelompok. Jika cuma 1 dan K-nya itu adalah 3, N1, N2, N3 kurang dari sama dengan 5, berarti tabel O yang digunakan dalam menentukan peluang terkait dengan H0 ya, dari H besar yang diamati. Kalau yang kasus lainnya itu berarti kita menggunakan tabel C dengan derajat bebas atau degree of freedom yaitu K-1. K itu adalah banyaknya kelompok. Kalau ini K-nya 3 berarti K-1 adalah 2. Tapi ingat, K kalau 3 harus menggunakan ini kalau bisa. Terutama pada N1, N2, dan N3-nya kurang dari sama dengan 5. Tapi kalau lebih dari sama dengan 5, berarti kita menggunakan yang punyanya tabel C. Kemudian, sebelum ke langkah kelima, kalau misalkan kalian benar-benar bingung menentukan ya, apakah dia menggunakan tabel O ataupun menggunakan tabel C, kalian bisa lihat di tabel O itu N1, N2, N3-nya itu apa saja. Ya, dia perbandingannya apa saja. Misalkan 5, 4, 3 dan sampai 5, 5, 5 itu ada atau tidak di tabel O. Selain itu ya, kalian bisa membolak-balik
N1, N2, dan N3-nya. Misalkan di sini 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Berarti kalian nanti kalau misalkan tidak ada 1, 2, 3, boleh kalian lihat di 3, 2, 1. Seperti itu. Karena ini adalah sampel independen sehingga dibolak-balik pun tidak ada masalah. Kemudian yang langkah kelima, jika probabilitas yang terkait dengan nilai pengamatan H. Jadi jika hasil dari tabel O ataupun tabel C ini ada sama dengan atau kurang dari tingkat signifikansi yaitu alfa 0,05 atau mungkin bisa menggunakan 0,01 tergantung dengan kasusnya yang sudah ditetapkan, atau 0,1 yaitu 10% yang sudah kita tetapkan, maka keputusannya adalah tolak H0. Seperti itu. Sekian dulu untuk uji Kruskal-Wallis K sampel independen, dan ini merupakan yang part terakhir dari uji Kruskal-Wallis K sampel independen. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.